Presbiter GPIB Jemaat Cahaya Anugerah Surabaya mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ketiga sesudah Epifani yang dilayankan di gedung gereja dan juga di rumah-rumah Jumat secara daring atau online. Tema ibadah pada hari ini adalah bukan kehendakku tetapi kehendak Tuhan. Berdasarkan Matius pasal 8 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan dan pengucapan syukur yang berkenan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman ibadah daring atau online adalah Pendeta Nyonya Christine Handoyo Bangun. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Aku insan yang lemah, Yesus kekuatanku. Dengan selamanya asal Yesus dekat padaku. Bersamamu Tuhanku, itu kerinduanku. Terus berjalan denganmu, ya Tuhan, bimbinglah langkahku. Dalam dunia yang Silakan duduk. Jemaat Tuhan, dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerenan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Allah yang setia memelihara persekutuan kami berucap terima kasih atas karya-Mu yang terasa nyata dalam persekutuan ini. Sampai kami tersebar di penjuru negeri, tiada lain jika bukan karena Engkau sendiri. Namun kami sadar seringkali kami lalai hadir bagi dunia yang Engkau kasihi. Ketika dunia dilanda pandemi, kami justru berlagak tak peduli. Ketika sebagian orang terkena dampak ekonomi, kami masih saja memikir untung rugi. Ketika pertengkaran di mana-mana semakin menjadi, kami hanya pikir kenyamanan sendiri. Kami mengharap Roh Kudus Ilahi yang berkuasa mengampuni dan membaharui. Sudilah terus bersama dengan kami, ya Allah Rahmani. Kiranya di dalam Kristus Anak-Mu, kami pun terus dilayakkan untuk menyatakan karya keselamatan-Mu bagi semesta ini. Amin.
Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan ia bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Mazmur 32 ayat 1-2 yang menyatakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur pada Tuhan. Amin. Setelah kesalahan kita diampuninya, mari berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru yang dinyatakan dalam Efesus pasal 4 ayat 22-24, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemenangan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Kasih
Ibu Bapak kekasih, kita akan masuk pada pelayanan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Pada hari Minggu yang kudus ini kami tetap percaya Engkau telah menghantar kami pada hari dalam minggu yang baru. Dan ketika kami sedia hati sebagai umat-Mu mendengarkan kebenaran firman-Mu di rumah kami masing-masing, dalam pembaringan kami, dalam pergumulan kami, dalam penghayatan kami yang haus akan kebenaran firman-Mu, kami mau sejenak untuk ada di sekitar firman-Mu. Kuduskanlah, kuasailah akal budi pikiran kami sehingga firman ini menjadi pengharapan sekaligus kekuatan kami dalam menjawab panggilan Tuhan. Bersabdalah Tuhan, anak-anak-Mu mendengarkannya. Amin. Mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya.
Firman Tuhan pada hari ini yang dibacakan dari Alkitab terambil dari Injil Matius pasal 8 ayat 1 sampai dengan 4. Injil Matius pasal 8 ayat 1 sampai dengan 4 yang menyatakan, setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, Aku mau. Jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Selamat hari Minggu Bapak Ibu semua. Puji Tuhan ya, kita ada di tanggal 24. Satu minggu ke depan tanggal 31 selesai sudah minggu yang pertama. Maksud saya bulan yang pertama 2021. Hidup orang percaya, segala keadaan tetap kita ada pada mulut kita. Terima kasih, bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu yang menerima atau sementara ini terlayani pada channel YouTube Jemaat GPIB Cianjur, kami ada di Surabaya dan kami melayani Bapak Ibu secara online. Puji Tuhan, Bapak Ibu memegang tangan Bapak Ibu yang kanan. Kalau Bapak Ibu punya sakit, Bapak Ibu letakkan dimanapun sakitnya. Bapak Ibu, peristiwa Yesus menyembuhkan orang kusta mau mengatakan kepada kita bahwa tangannya yang berlubang dan mengeluarkan darah itu wujud dari keselamatan yang bukan hanya proses dari keselamatan kita dari dosa, tetapi juga Allah memanusiakan atau mengembalikan harga hidup dari perjalanan orang kusta dan perjalanan ibu bapa dalam kelemahan tubuh, dalam kondisi di mana Bapak Ibu saudara berharap sempurnanya kesehatan itu dalam pasrah kalau Tuhan mau. Itulah yang memberikan kita pada judul atau tema kita, bukan kehendakku tetapi kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, pada hari Minggu yang kudus ini, Yesus baru saja selesai berkhotbah di atas bukit. Kalau Bapak ikuti saja Matius pasal 5 sampai dengan 7, itu berbicara Yesus lagi berkhotbah di bukit. Pengajaran tentang hidup orang yang berbahagia itu, dan Bapak Ibu berbicara di situ tentang doa Bapa kami. Bapak Ibu berbicara di situ dari pasal 5 sampai dengan 7 tentang kita adalah garam dan terang dunia. Dan pada perikop kita pasal 8 Bapak Ibu yang kekasih, ketika Yesus mengajar tentang kebahagiaan orang di pasal 5 sampai 7, dan pengajarannya itu yang membuat orang takjub. Dia mau mengatakan bahwa ini pengajaran yang luar biasa. Perikop kita pada pasal 8 ayat yang pertama, orang masih mengikuti dia. Orang masih di sekitarnya. Kira-kira saya mau bilang, kalau di situ ada
yang namanya gula, maka semut itu pasti di sekitarannya. Kira-kira begitu. Penuh sesak. Bapak Ibu, saya flashback tentang orang yang sakit kusta di zaman waktu itu. Pada waktu itu kusta adalah penyakit yang paling ditakuti karena apa? Menular. Dianggap sebagai orang yang najis. Mereka harus menjaga diri mereka untuk bisa terpisah. Keluarga sudah tidak mau lagi melihat mereka. Apalagi masyarakat secara luas. Jika orang kusta ini mendekat, maka akan ada muncul teriakan, najis, najis. Tidak satupun manusia yang mau mendekat dengan dia. Ibu bapak yang kekasih, berbeda dengan Yesus. Ini yang kita mau melihat lebih jauh. Yesus justru mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu. Tapi baiklah Bapak Ibu yang kekasih, ada satu percakapan yang menarik. Orang yang sakit kusta itu bilang, jika Tuhan, lihat ya, bukan Tuhan, Tuhan mau, pasti beres ini, pasti aku sembuh. Bapak Ibu, jika Tuhan mau, mengapa permohonan kita tidak dikabulkan? Nah, Bapak Ibu yang kekasih, kita akan mulai dari situ Bapak Ibu. Apakah Tuhan tidak mendengarkan permohonan kita? Apakah terlalu sulit bagi Dia untuk melakukan kasih, kebaikan dan kuasanya? Ibu bapak saudara kekasih dalam Yesus Kristus, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Satu permohonan singkat, sangat padat. Bapak Ibu, kalau kita orang percaya, pemahaman iman yang luar biasa, itu orang Kristen. Sekalipun kita tahu Tuhan kita itu punya kuasa, sekalipun kita tahu Tuhan itu punya kehidupan kita dan seluruh seisi muka bumi ini, sekalipun kita tahu Dia mampu, tetaplah tunduk kepada kehendak-Nya. Ibu bapak kekasih dalam Yesus Kristus, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Permohonan singkat tetapi padat dengan pemahaman iman yang luar biasa. Pertama, ia tahu bahwa Yesus dapat melakukan segala sesuatu. Dia punya kuasa sehingga tidak ada yang mustahil baginya, termasuk mentahirkan penyakit kusta. Pengakuan ini membuatnya ia berani tidak ragu untuk datang memohon kesembuhan darinya. Tidak ragu. Tapi tetap dia tahu diri. Jika Tuhan mau, pasti Engkau tahirkan aku. Engkau sembuhkan aku. Engkau pulihkan aku. Kedua Bapak Ibu, ia menundukkan diri kepada kehendak-Nya. Ia perhatikan, tidak dapat memaksa Yesus mentahirkannya. Karena ia tahu bahwa semua tergantung apa? Kerelaan hati dari Yesus dan kehendak Yesus. Jadi ia tahu bahwa sekalipun Yesus dapat melakukan sesuatu, tapi hanya kehendak-Nya yang terjadi. Ibu bapak kekasih dalam Yesus Kristus, catatan berikutnya tentang Injil Matius ini. Bapak Ibu, perlu energi yang luar biasa untuk berbicara kepada Yesus. Karena apa? Tadi saya katakan untuk penyakit kusta ini paling ditakuti karena menular. Kalau orang kusta pada zaman saat itu mendekat akan berkata, orang berteriak, najis, najis, tidak mau orang dekat. Bayangkan Bapak Ibu, Yesus di sekitarnya orang sudah berdiri mendekat. Ini si kusta ini kayak mana ceritanya untuk masuk di situ? Perlu energi. Ingat Bapak Ibu kasih,
kalau orang menutup untuk jalan berkat, kalau orang bisa membuat kita tidak kelihatan, ingat, Yesus itu selumbar kuman di mata saudaramu gitu. Kuman yang tidak kelihatan di mata, tapi Tuhan lihat. Bapak Ibu, saya mau sampaikan, optimis, Tuhan itu memperhatikan kita. Tuhan itu tahu di mana kita bergerak, di mana kita berjuang, di mana kita membutuhkan pertolongan. Dia tidak pernah tinggal diam dan dia tidak pernah tutup mata, Bapak Ibu. Kalaupun tertutup, orang tutup berkat untuk kita, dia tahu, oh di sana itu letaknya. Jadi ingat Bapak Ibu, berkat itu tidak akan jauh-jauh dari hidup kita, tidak akan pernah jauh-jauh dari hidup kita. Dia tetap datang dan sempurna berkat itu. Dia tidak akan pernah terlempar jauh. Kalau orang bisa tutup semua, tidak kelihatan itu jubah Yesus, tidak kelihatan itu muka Yesus. Atau jangkauan mata kita ini kan terbatas, tapi jangkauan mata Yesus, jangkauan telinga Yesus untuk mendengarkan seruan dan permohonan itu jauh dari diri manusia. Jadi hidup bersama dengan Tuhan tidak boleh ragu, tidak boleh takut. Dimanapun kita berpijak, dia tahu di mana kita. Dimanapun kita membutuhkan pertolongan, dia akan memberikan pertolongan. Kalau sejauh mata memandang dari kita tidak ada pertolongan, tapi bagi si kusta ini pertolongan itu ada. Tuhan, jika engkau mau. Sedih sebenarnya. Dia tahu hanya kebaikan Tuhan saja, hanya belas kasihan Tuhan saja yang membuat dia bisa sembuh secara fisik, psikis, dan rohani. Dimulai dari kasihan Tuhan Yesus untuk mengasihi dan menyembuhkan dirinya. Ibu bapak kekasih dalam Yesus Kristus, penderitaan kusta yang tidak segan-segan, ia mendekati proses dari orang yang berbondong dan hadir di situ. Jadi Bapak Ibu, mungkin kita bisa berkata, mungkin Yesus itu terlalu sibuk ya, nggak dengar kita punya permohonan. Tuhan tidak pernah sibuk. Dia tidak pernah mau bersibuk-sibuk. Kalau kita sibuk toh kita akhirnya ada hal-hal yang tidak bisa kita jangkau toh. Kadang-kadang bisa terbengkalai karena kesibukan kita. Coba Bapak Ibu punya handphone. Kalau Bapak Ibu sibuk terus di handphone, banyak kan yang terbengkalai. Yesus tuh tidak punya handphone. Dia tidak punya media sosial Bapak Ibu. Dia tahu dimanapun Bapak Ibu dan saudara berada. Begitu Bapak Ibu yang kekasih. Yesus tidak punya handphone dan seterusnya. Ibu Bapak saudara kekasih dalam Yesus Kristus, yang menarik untuk kita sebagai orang percaya dalam segala keadaan, contohlah si kusta. Dia tidak memaksa Yesus menyembuhkan. Tapi dia tahu Yesus itu punya belas kasihan. Dia tahu kalau orang menjauhkan hidupnya dalam perjalanan dirinya, tapi Yesus menjulurkan tangannya. Berarti Yesus tidak pernah jijik dengan kita. Yesus tidak pernah bilang kita, kotor kamu. Tidak pernah. Pengakuan ini yang membuat ibu bapak kekasih dalam Yesus Kristus, semua orang percaya di segala tempat bapak ibu yang ada pada ibadah online ini, tetap dengan kekuatan Roh Kudus Tuhan kita berani menghampiri tata yang kudus. Berikutnya Bapak Ibu yang kekasih, Yesus melarang orang yang disembuhkan itu memberikan kesaksian kepada siapapun juga. Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun,
Larangan tersebut berguna agar orang itu bebas dari keadaan terkutuk dan terkucil. Sebab ia tidak saja menyembuhkan, tetapi mengirim orang itu untuk menjumpai siapa? Imam-imam. Perintah itu menunjukkan kepada imam dan membawa diri sebagai persembahan bukti seperti diperintahkan oleh Musa adalah sesuai dengan persyaratan bagi pentahiran penderita kusta. Dia harus datang kepada imam. Aku so sembuh. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sukses, hebat, sembuh, jangan lalu traktir-traktir orang. Waduh, bikin acara pesta. Datang dulu sama Tuhan. Beri syukur kepada Tuhan. Ini kita sudah sibuk bikin acara apa ya? Ditambahkan usia. Mulai dulu dengan Tuhan. Karena itu Yesus bilang, datang ke imam dulu. Itu perintah Musa. Engkau sudah tahir, engkau sudah bersih. Itu harus menjadi tanggung jawab kita. Karena apa? Mukjizat berkat dalam hidup kita ini sesungguhnya yang kita dahulukan untuk berterima kasih itu kepada Tuhan. Bukan pikir-pikir apa ya acara hari ini kalau kami pulang tahun, baik kelahiran, perkawinan dan seterusnya. Datang sama Tuhan. Ibu bapak kekasih dalam Yesus Kristus, pada hari Minggu yang kudus ini, bagi bapak ibu yang terpapar pandemi COVID-19 ini, memang ada orang yang menjauhi kita. Tapi Tuhan Yesus tak pernah menjauhi kita. Ada orang begitu takut dengan kita. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah dia jijik dengan kita. Jadi tetap berharap terus kepada Tuhan. Jangan pernah kita putus asa karena orang menjauhi kita. Karena apa? Tuhan melampaui orang-orang itu. Tuhan yang lebih mau memperhatikan kita. Dia tidak pernah bilang kita, kau penyakit menular, aku tidak mau dekat. Kau najis, aku tidak mau bersamamu. Tidak. Bagi bapak ibu yang lagi isolasi mandiri di rumah sakit, tidak usah ragu. Tetap bersandar kepada Tuhan. Ibu bapak kekasih dalam Yesus Kristus, jika Tuhan mau, kita pasti mempunyai banyak permohonan. Kita tahu bahwa tidak ada mustahil bagi Tuhan. Tetapi kita sering juga lupa bahwa kehendak-Nya yang jadi, bukan kehendak kita. Marilah ibu bapak semua kita mempunyai iman dan pemahaman yang benar ketika memohon kepadanya, yaitu dengan keyakinan karena Dia mendengar dan mampu, dan dengan ketundukan karena semua kembali kepada kehendak-Nya. Sekalipun kita tahu Yesus Tuhan kita itu mampu, tetaplah tunduk kepada kehendak-Nya. Selamat hari Minggu, sehat selalu, kami berdoa. Amin. Saya undang ibu bapak berdiri, kita akan kembali mengikrarkan pengakuan iman rasuli
dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, Khalik langit dan bumi, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang berita 2 pentan putih pelatus, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang 3 bangkit, naik ke surga di sebelah kanan Allah, Bapa Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghidupkan. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan batin, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Ibu Bapak, kita naikkan syafaat kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih kepadamu. Kami melipat tangan kami yang ada di rumah kami masing-masing. Kami berdoa untuk Presiden kami Joko Widodo. Tuhan, sehatkan hamba-Mu ini. Berikan dia hikmat bijaksana bersama dengan kabinet menteri-menteri yang ada. Demikian juga Tuhan, kami tetap percaya bersama dengan Wakil Presiden kami yang ada di Jawa Timur, Surabaya, Menganti sekitarnya, pemimpin bangsa kami mohon berikan hikmat tuntunan kebijaksanaan. Tuhan, ada beberapa bencana yang terjadi. Yang ada di Sulawesi Barat, di Kalimantan Selatan, Gunung Semeru yang lagi bergejolak, Gunung Merapi, demikian juga Tuhan daerah Jawa Barat, Pandeglang, Sumedang, Manado dan sekitarnya. Kami melipat tangan memohon untuk pemerintahan kami ini dapat dengan penuh ketenangan dan pertolongan daripada Tuhan melakukan pelayanan dari pusat sampai ke daerah-daerah yang tidak terjangkau dengan kendaraan. Kami imani ada cara Tuhan untuk menolong dan menopang mereka. Bagi mereka yang kehilangan anggota keluarga, rumah, dan lain sebagainya, berikan penghiburan dan kekuatan. Bagi mereka yang sakit dan lemah, Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Terima kasih Bapa, kami yang ada di rumah kami masing-masing, kami yang saat ini menggumuli untuk sembuh. Bagi kami yang terpapar virus COVID-19 ini, lagi isolasi mandiri ataupun di rumah sakit, Tuhan, berikan kami sukacita dan sembuh positif, negatifkanlah kami. Terima kasih Bapa. Bagi kami yang berulang tahun di hari ini, hari-hari dalam minggu ini, berkati sukacita kami. Kami menggumuli gereja kami yang sementara proses membangun. Bukalah tingkap di langit, cukupkanlah kebutuhan-kebutuhannya Tuhan. Dalam nama Yesus, kami percaya Tuhan memberkati dan kami imani Engkau mengulurkan tangan untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan yang ada. Terima kasih banyak Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan perjalanan 1 minggu yang berjalan ini. Anak-anak kami yang sekolah online, baik dalam pendidikan, di sekolah playgroup sampai SMA, kuliah. Bagi anak-anak kami yang akan ada di tes akhir, yang mencari kerja, kami percaya Tuhan sertai mereka. Jaga kesehatan kami semua Tuhan, kami mohon lindungi kami semua. Terima kasih banyak Tuhan, inilah sembahyang dan syukur kami. Kami serahkan kehidupan kami, keluarga kami, dan kepercayaan iman kami bahwa Engkau sanggup melakukan yang terbaik bagi hidup kami. Bukan hanya sakit
teristimewa ketika kami harus menyikapi dalam masa pandemi ini. Terima kasih Bapa, ampunkan dosa kesalahan kami dalam nama Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, jadilah kehendak Kudus di surga. Kanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah memberi syukur sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Iman sejati berarti tidak menahan apapun itu, berarti menempatkan setiap harapan dalam kesetiaan Allah pada janjinya. Ingatlah firman Tuhan dalam Ulangan 16 ayat 16b sampai dengan 17 yang mengatakan, janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Kita berdoa secara bersama-sama untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan korban tubuh dan darah yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Silakan duduk. Warta jemaat ibadah minggu ketiga sesudah Epifani 24 Januari 2021. Pertama, Majelis Jemaat GPIB Cahaya Anugerah Surabaya mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman yang melayani dalam ibadah minggu ketiga sudah Epifani, Pendeta Nyonya Christine Handoyo Bangun, majelis yang bertugas, organis, kantoria, dan multimedia. Kedua, Majelis Jemaat GPIB Cahaya Anugerah Surabaya mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas setiap bentuk persembahan yang telah diberikan kepada gereja melalui persembahan persepuluhan, persembahan syukur, dan secara khusus persembahan untuk bantuan pendidikan.
janji iman untuk pembangunan gedung gereja, dan sumbangan natura untuk pelayanan diakonia. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Demikian penyampaian kami, kiranya kasih setia Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Jemaat Tuhan, saya undang berdiri. Kita akan akhiri ibadah ini untuk tetap melanjutkan dalam hidup, renungan, doa, dan perbuatan kasih. Pergilah dan saksikanlah kebaikan Tuhan dimanapun saudara-saudara berada. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiran kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.